Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzina istafa. Wa ba'd. Kali ini kita akan bahas surah Al-Humazah. Surah ini juga turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sementara ulama berpendapat bahwa dia adalah surah yang ke-31 yang diterima oleh Nabi. Baiklah, mari kita lihat pesan-pesan surah ini. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wailun likulli humazatin lumadzah. Baik. Wail itu bisa berarti kecelakaan. Bisa juga diartikan semacam siksa yang akan dialami di neraka. Dikatakan ada lembah di neraka namanya wail. Oke. Ada juga yang mengatakan wail itu semacam doa untuk jatuhnya kecelakaan pada seseorang. Oke, itu pendapat-pendapat tentang wail. Kita lihat humazah. Humazah terambil dari kata hamazah atau hamz yang pada mulanya berarti mendorong. Itu kan ada huruf abjad bahasa Arab hamzah. Itu kata hamzah itu kan terucapkan seakan-akan didorong, ya. Maka ada dorongan ha. Maka itu dinamai hamzah. Dorongan-dorongan negatif juga dinamai hamzah atau hamazat. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dorongan-dorongan negatif setan. Hamaz ini bisa berarti dorongan secara fisik. Saya dorong orang secara fisik. Bisa juga berarti dorongan dengan lidah atau kata-kata. Nah, kata-kata yang buruk itu dinamai hamz. Biasanya kata-kata buruk menyangkut orang lain itu terucapkan waktu orang itu tidak ada. Sehingga humazah atau hamz diartikan sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia memfitnah, sebenarnya dalam bahasa Arab ghibah. Menyebut keburukan orang lain sedang yang bersangkutan tidak ada. Ghibah itu terambil dari kata ghaib. Orangnya tidak ada, Anda sebut keburukannya. Nabi pernah ditanya, bagaimana kalau memang dia buruk? Apa tidak boleh saya cerita keburukannya? Kata Nabi, itulah ghibah. Kalau dia tidak buruk, lantas Anda ceritakan keburukannya, itu namanya buhtan, kebohongan besar. Jadi kita bisa terjemahkan humazah, para yang sering mengumpat, yang sering menceritakan keburukan orang. Lumazah itu berarti mengejek dengan cara kerlingan mata, gerak-gerik, mencontohkan dia punya gerak atau ucapan dengan tujuan mengundang tawa dan ejekan. Baik yang diejek itu ada di depan Anda, yang mengejek maupun tidak ada. Itu lumazah. Oke. Kita lihat sekarang. Likulli. Ini yang perlu kita garis bawahi. Likulli. Celakalah, nerakakah, kerugiankah yang akan menimpa
likulli, setiap pengumpat dan pencela. Oke. Kalau saya berkata begini, coba. Penumpang bus turun, itu otomatis semuanya turun? Belum tentu ya. Oke. Penumpang-penumpang itu mengalami kecelakaan. Bisa tidak ada 1-2 yang tidak celaka? Bisa. Tapi kalau saya berkata, setiap penumpang bus itu celaka, ada tidak yang tidak celaka? Ayat itu semua celaka, setiap. Di sini Allah berkata, wailun lil humazati wal lumazah, atau likulli. Celakalah pengumpat-pengumpat dan pencela-pencela. Kalau dia berkata begitu, boleh jadi ada 1-2 yang tidak celaka. Ya. Tetapi di sini dinyatakannya likulli, setiap orang. Untungnya bentuk humaza dan lumaza itu diartikan yang sering kali. Jadi kalau masih sekali-sekali mungkin masih bisa ditoleransi, ya kan? Tapi kalau kerjanya ngerumpi, ya kan? Kerjanya menyebut-nyebut keburukan orang, itu wailun likulli humazatin lumaza. Oke. Ya. Memang Allah melarang orang menceritakan keburukan orang. Tetapi ada 6 tempat yang bisa ditoleransi. Yang pertama, kalau menceritakan keburukannya dengan harapan bisa meringankan apa yang dialami. Menceritakannya kepada orang yang bisa meringankan. Jadi kalau kita punya sahabat akarib, kita ceritakan dengan harapan bisa mengurangi itu bisa ditoleransi. Yang kedua, menceritakan keburukannya kepada orang yang bisa menghalangi keburukan itu. Yang ketiga, meminta fatwa. Ada istri Abu Sufyan datang pada Nabi, wahai Nabi, suami saya itu kikir. Ceritakan keburukannya atau tidak? Dia ceritakan keburukannya sebenarnya. Kikir kan dia ceritakan keburukannya. Terus dia bertanya, boleh tidak saya curi uangnya tanpa dia tahu? Ini dia minta fatwa. Itu boleh. Asal menceritakannya dengan tujuan meminta pendapat. Pada orang yang wajar dimintai pendapat. Yang keempat, orang yang terang-terangan sudah tidak malu melakukan keburukan. Baik, yang kelima, untuk memperkenalkan orang yang tidak bisa dikenal kecuali menyebut keburukannya. Si A datang. Yang mana? Waduh, bingung. Oh, itu A yang buta sebelah. Itu boleh. Kalau memang tujuannya memperkenalkan ini. Yang kelima, memberi peringatan pada orang. Ada satu orang mau lamar anak saya. Saya tanya sama ini, bagaimana sih orang itu? Anda boleh menceritakan, tetapi dalam batas dia ditolak. Tidak usah ditelanjangi dia. Itu 6 hal yang diperintahkan, yang dibolehkan untuk ditoleransi menyebut keburukan orang. Baik, kita lanjutkan. Allazi jama'a malan wa addada. Biasanya orang yang menceritakan keburukan orang itu dia merasa dirinya mampu, lebih hebat. Dia merasa dirinya kaya. Karena itu lanjutan ayat ini menyatakan mereka itu yang mengumpul harta jama'a malan wa addada. Addada itu bisa diartikan menghitung-hitungnya. Ada orang punya harta, dia taruh di bawah bantal sedikit-sedikit dia hitung harta saya. Itu kikir, karena dia kikir. Ada juga addada juga bisa berarti mempersiapkannya. Dia mengumpul harta untuk mempersiapkannya sampai 7 turunan. Ada kan yang begitu? Ada lagi addada dibaca adadah, mengumpulkan harta dan mengumpulkan pengikut yang banyak. Jadi
cerita supaya dapat teman, supaya dapat pengikut. Ini orang-orang yang diancam dengan al-wail. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tadi sudah. Malan ini, ini untuk mahasiswa nih. Tanwin itu malan kan? Walaupun sebenarnya di sini kita tidak baca malan karena kita masukkan huruf nun itu kepada waw. Ya toh? Idgham namanya. Tanwin itu bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit. Nah, menghimpun harta, ini maksudnya harta yang banyak atau harta yang sedikit? Dua-duanya boleh. Ada orang yang sangat kikir, harta sedikit pun dia himpun. Ada enggak yang gitu? Nah, jadi dia menghimpun harta yang sedikit. Nah, ada orang hartanya banyak, dia masih anggap sedikit. Nah, jadi ini gambaran tentang kekikiran orang tersebut sekaligus kelobaannya untuk menghimpun harta yang banyak. Adadahu bisa juga berarti menganeka-ragamkannya. Ada yang berarti adada menghitung-hitung, ada yang berarti adada menganeka-ragamkan. Oh, dia sudah punya mobil. Ada mobil Mercy, ada mobil ini, ada mobil itu, ada sawah, ada ladang, ada ini. Ada manusia yang seperti itu. Orang yang semacam inilah yang juga mendapat ancaman wail. Orang yang semacam ini dilukiskan oleh ayat berikut, yahsabu anna malahu akhlad. Dia menduga hartanya mengekalkannya. Hartanya yang banyak ini, dia menduga dia akan kekal di dalam kekayaannya. Karena banyak hartanya. Walaupun saya keluarkan sekarang masih banyak. Jadi dia anggap dia akan kekal dengan kekayaannya. Ada lagi yang mengartikan akhladahu, mengekalkannya sehingga dia akan hidup terus di dunia ini. Sebenarnya boleh jadi dia sadar dia mati, boleh jadi dia ketahui bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak pernah berpikir tentang mati. Karena dia tidak berpikir tentang mati, maka dia seakan-akan menduga dirinya tidak akan mati. Menduga dirinya akan kekal. Ada orang yang seperti itu. Kita ngomong-ngomong nih, pernah enggak kita ingat mati? Coba pikir, pernah enggak kita ingat mati? Sebenarnya Tuhan, salah satu tujuan kita ditidurkan itu, supaya kita ingat mati. Karena tidur itu mati, mirip dengan mati. Atau dipersamakan Tuhan dengan mati. Ada orang yang tidak pernah berpikir tentang itu dan menduga dirinya akan kekal. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tidak. Dia tidak akan kekal. Atau kalla, hati-hatilah. La yumbadzanna fil hutamah. Yumbadzanna terambil dari kata an-nabaz. An-nabaz itu melempar sesuatu yang hina. Sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi layumbadzanna, dia pasti akan dilempar dalam keadaan dia hina dina. Dalam keadaan dia tidak berarti. Dan dilemparnya lagi itu dengan mudah. Dia pasti akan dilemparkan dengan mudah serta dengan hina dina ke al-hutamah. Hutamah itu terambil dari kata hatama atau hatama hancur. Hutama sesuatu yang sangat menghancurkan. Wa ma adraka mal hutama. Apa yang menjadikan engkau tahu tentang al-hutama? Kamu nggak tahu itu hutama. Akal kamu tidak akan sampai untuk menjangkau hakikat hutama. Kalau ma adraka itu digunakan Al-Quran untuk hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Itu sebabnya sorga, wa ma adraka ma illiyun. Neraka, wa ma adraka mal hutamah di sini. Yang dimaksud di sini neraka. Bintang, wa ma adraka mat thariq. Kita tidak bisa tahu itu bintang, terlalu jauh. Nah, wa ma adraka mal hutamah dinyatakannya narullahil muqadah. Apinya Allah yang menyala-nyala. Nah, saya mau beri gambaran ini. Kenapa dia katakan apinya Allah? Nah, kita beri ilustrasi. Kalau ada seorang miskin, ada orang kaya. Si miskin namanya A,
si kaya namanya B. Terus saya katakan, dia pergi ke rumah si A. Bayangan Anda, A yang miskin ini rumahnya megah atau tidak? Pasti dia miskin, pasti rumahnya gubuk. Nah, oh dia pergi ke rumah si B yang kaya raya. Apa bayangannya tentang rumahnya si B ini? Pasti besar. Oke. Kalau apinya manusia itu bisa dibayangkan. Kita tahu apinya manusia. Kalau apinya Allah, tidak bisa Anda bayangkan apinya Allah. Apinya manusia yang kita lihat sehari-hari aja udah panasnya kayak gitu. Ya, yang ini, wa ma adraka mal hutama, dia tidak katakan narun muqada, api yang menyala-nyala. Tidak, narullah, apinya Allah yang menyala-nyala. Itu al-muqadah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, afidah jamak fuad. Fuad itu hati yang berfungsi memahami sesuatu. Nah, yang merasa. Fuad itu hati yang merasa. Nah, ini orang tadi mengumpat, sombong, dan lain-lain sebagainya. Kesombongannya itu bersumber dari hatinya. Ya toh? Nah, yang dibakar itu adalah sumber penyakitnya. Sehingga api itu naik sampai membakar hatinya. Nah, saya beri gambaran lagi. Orang kira-kira yang mendengar dia disebut-sebut keburukannya, terbakar enggak hatinya? Jadi kalau begitu wajar dong kalau dia mendapat siksa yang serupa, dibakar juga hatinya. Itu tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada. Sesungguhnya api itu terhadap orang-orang yang dibakar ini tertutup. Jadi kalau kita berikan gambaran, kira-kira dia berada di kamar ini tertutup, api di sekeliling dia. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada. Amad artinya tiang, mumaddada terbentang atau tinggi. Mereka itu berada di tengah-tengah api yang berada dalam lokasi yang tertutup tinggi. Nah, bisa juga diartikan mereka itu berada di dalam suatu lokasi dan diikat di tiang-tiang yang tinggi. Jadi fi amadin mumaddada bisa menjelaskan tentang api itu, bisa juga difahami menjelaskan orang-orang yang dibakar itu. Kalau yang dijelaskan orang-orang yang dibakar, itu artinya mereka diikat di tiang-tiang yang tinggi, api di sekelilingnya membakar. Kalau menjelaskan api itu, bahwa api itu berada di suatu lokasi itu tertutup dan mempunyai tiang-tiang yang tinggi, sehingga kira-kira seperti di penjara. Kalau kita tahu, kalau penjaranya temboknya rendah, orang masih bisa melompat, boleh jadi. Tapi ini fi amadin mumaddada. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, yahsabu anna malahu akhlada. Hartanya itu kan berbentuk tunggal ya, hartanya. Kalau saya berkata harta mereka, itu berbentuk jamak. Nah, Al-Quran terulang kata hartanya maluhu 6 kali. 5 kali kecaman, hanya sekali pujian. Apa makna itu? Seorang yang memiliki harta, jangan menganggap harta itu miliknya sendiri. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, kalau berbicara tentang harta, seringkali harta itu dikaitkan dengan kelompok. Amwalahum, amwalal yatama, harta mereka, harta anak-anak yatim. Tapi kalau dia berkata maluhu, hartanya itu kecaman. Yahsabu anna malahu akhlada.
Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya kan? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu. Semua. Jadi jangan Anda menganggap harta yang Anda miliki adalah harta pribadi Anda. Kalau Anda menganggapnya harta pribadi, maka itu Anda dikecam. Ini yang difahami dari ini. Kalau Anda menganggapnya harta pribadi, tetapi menyerahkannya kepada semua orang, maka itu Anda terpuji. Itu sebabnya ada sekali yang terpuji, yu'ti malahu yatazakka. Ya, itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, kesan yang diperoleh dari ayat kita ini. Pesannya jangan menganggap harta yang Anda miliki harta pribadi Anda. Tapi di dalam harta itu ada hak orang lain berupa zakat atau sedekah. Kita akan mengambil apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita tarik dari surah ini. Yang pertama dan utama, jangan ngerumpi, jangan menceritakan keburukan orang. Anda pasti rugi bila menceritakan keburukan orang, paling tidak rugi waktu Anda. Paling tidak itu rugi waktu Anda. Dan kemungkinan besar orang lain pun akan menceritakan keburukan Anda. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bukti kebaikan keberagamaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Bukan urusan saya itu pakaian si A hari ini begitu, pakaiannya besok begitu. Tidak ada urusan saya. Itu satu. Yang kedua, jangan mengejek dan menghina orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah satu kaum, satu kelompok menghina kelompok yang lain. Dan jangan juga satu kelompok perempuan menghina kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi siapa yang dihinanya lebih baik daripada yang menghina. Ini ayat menggarisbawahi perempuan. La yaskhar qaumun, jangan satu kelompok lelaki menghina kelompok perempuan, kelompok yang lain, jangan juga kelompok perempuan, menggarisbawahi. Kata ulama, karena biasanya yang menghina dan banyak mengumpat itu perempuan dibanding dengan lelaki. Itu kata ulama. Oke, itu. Yang ketiga, jangan sekali-kali Anda merasa bahwa harta pribadi yang Anda miliki itu milik Anda semata-mata. Harta yang dimiliki seseorang itu di dalamnya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka, orang-orang yang taat kepada Allah itu, ada mereka sisihkan haknya untuk orang yang minta atau orang yang tidak minta namun tidak memiliki sesuatu. Itu yang ketiga. Yang keempat yang saya ingin ambil kesimpulannya, kira-kira begini. Siksa itu setimpal dengan dosa. Siksa setimpal dengan dosa. Karena itu, jangan berkata bahwa neraka atau siksa yang diperoleh seseorang di neraka tidak adil. Setiap orang dalam kehidupan dunia ini menanam benih. Benih kejahatan itu menghasilkan buah. Buahnya dipetik di neraka, di akhirat. Itu buahnya di sana. Jangan salahkan seorang petani yang menanam tomat walaupun hanya sebiji kecil. Tomat itu kan bijinya cuma satu ya. Kok bisa bermacam-macam, bisa banyak sekali buahnya. Lebih banyak buahnya daripada benih itu. Ya, Anda lihat, Anda cuma ngerumpi sedikit, Anda cuma menghina, tapi Anda menanam benih. Kapan dipetik benih itu? Di sana nanti dipetik. Itu setimpal dengan apa? Jadi jangan berkata, saya kok cuma begini, di neraka kok setengah mati. Tidak, itu benih yang Anda tanam. Kalau Anda keberatan tentang itu, keberatan juga lah. Kenapa saya menanam sebiji
tomat, kok hasilnya banyak. Begitu kira-kira yang dimaksud dengan setiap sebesar dosa, sebesar itu pula sanksi. Siksa serupa dengan dosa. Saya kira itu yang kita dapat ambil dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.